43 Yang akan menggunakan mobil itu kurang lebih sekitar 76 juta. Pribadi. Yang mau pakai motor 24 juta. Nah, berarti yang 24 juta ini harus di-cover dengan Mudik transportasi gratis. lain Ini gitu. tahun ini, nanti ini, Iya. Lebaran ini akan memberikan layanan gratis mudik Iya. kurang lebih sekitar 112 ribu. Wah jauh tuh dari Berarti- 24 juta. Ada gapnya nih Bang ya, selisihnya nih. Jadi kalau ditanya apakah tahun ini dimungkinkan dilarang, kayaknya belum. Oh belum, ya. Kalau ini belum masih aman, ya, masih Mungkin boleh. nih. semangatnya pembatasan. Hari ini kita bakal bahas nih Okezoners yang memang sering mudik naik motor nih ya. Dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Bapak Syaiful Huda. Halo. Selamat sore Halo. Bapak. Sore, Mbak Titi. Terima Sehat, kasih Bang. hadir. Alhamdulillah. Sehat, Apa sehat, kabar sehat. puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan langsung nanya nih sama Pak Syaiful Huda. Ini kenapa nih wacana ini nih muncul saat ini? Memang udah seberapa genting sih mudik pakai motor itu dinilai membahayakan dan lain sebagainya, Pak? Ya kalau ukurannya genting nggak genting, ini genting banget. Genting banget. Genting banget sebenarnya. Karena kalau kita baca data, kecelakaan mudik lebaran yang diakibatkan penggunaan sepeda motor itu cukup tinggi sekali. Persentasenya sampai 75,9%. Itu dibanding transportasi lain? Dibanding kecelakaan yang diakibatkan oleh transportasi yang lain. Oke. Misalnya minibus itu cuma 23%, terus kemudian truk hanya 6%, pick up hanya 5% dan seterusnya. Kecil banget. Nah dalam situasi ini, saya berkali-kali sampaikan dalam setiap raker, tolong Pak Menhub, tolong ke Pak Polisi, betul-betul diupayakan evaluasi dari setiap tahun penyelenggaraan mudik itu apa faktor yang paling dominan menjadikan kecelakaan itu Tinggi angkanya. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa faktornya adalah pemudik yang menggunakan sepeda motor. Oke, ya. Jadi angka tadi itu, angka 75 sampai 75,9% itu dari rentang setiap tahun dan itu trennya kira-kira nggak ada perubahan sama sekali sejak tahun 2022 Tetap tinggi sampai ya? 2023. Nah, 75,9 itu setara dengan 179.566 pengemudi motor. Nah, itu yang kecelakaan itu. Ya, tinggi ya. Totalnya segitu. Nah, yang kita prihatinkan lagi dari angka kecelakaan itu, yang kita prihatin adalah sebenarnya ada fakta di mana si pengguna sepeda motor itu yang di bawah umur 17 tahun Oh, Itu mudik? itu mencapai mudik 15,54%. berarti yang belum punya SIM tuh Bang? Ya artinya nggak punya SIM kalau Tapi dia 15 nekat tahun. mudik ya? Nah itu dia. tetap mudik. Jauh Oke. begitu? Itu 15,54%. Itu setara dengan 27.000. Pemudik naik motor yang nggak punya Dan SIM. ini yang kecelakaan. Oh ini kecelakaan. Jadi Oke. sudah, berarti kan yang tidak kecelakaan mungkin lebih banyak lagi. Iya, betul, iya. betul. Ya, betul. Ini 15% yang setara dengan 27.000 lebih Pemudik itu. ya. Itu yang di bawah umur 17 17 tahun. tahun yang kecelakaan. Kecelakaan. Kira-kira situasinya begini, situasi ada keluarga Ya. mungkin domisili di Depok, di Bogor, di Bekasi, Iya. punya anak 3 atau 4 Iya. gitu. Nggak mungkin ini satu motor kan? Iya. Berarti ada satu motor lagi. Iya, oke. Gitu. Karena banyak Nah, Dibonceng kali Bang ya, kayak gitu. si anaknya belum nyampe 17 tahun, tapi tetap diminta untuk Bawa. membawa motor Mungkin itu. mikirnya ada Asumsinya bapaknya ada ini. pengawasan. Iya. Padahal kan Tetap ini penyelenggaraan yang terpisah kan, Iya. bapaknya pakai motor sendiri, anaknya baru pakai sendiri, motor betul. sendiri. Nah, itu kira-kira itu kenapa isu keselamatan ini menurut saya menjadi penting untuk mulai difikirkan oleh pemerintah. Jadi semangatnya tidak melarang sebenarnya. Jadi sementara ini dikonversi, diganti pemerintah menyediakan mudik gratis
yang kira-kira penyelenggaraannya bisa tetap membawa motornya tapi diangkut, Oh, Oke. motornya baik diangkut melalui di transportasi. kereta, kapal, Iya. kapal laut atau seterusnya. Gitu. Oh, berarti bener bisa tuh ke Padang. Bisa ya naik kapal laut ya. Motornya diangkut. Nah, waktu kemarin rapat di DPR gimana responnya Pak Menteri Perhubungan, Bang? Apakah setuju Ya, dengan waktu itu saya minta karena itu kira-kira seminggu sebelum masuk puasa ya. Oke. Saya minta sebulan ini mohon dikaji kira-kira apa solusinya gitu. Iya. Saya sih maunya ya dikonversi aja, tapi Oke. tau-taunya tinggi banget. Tadi kebetulan Pak, Aha. saya ketemu dan diskusi dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat. Oke. Ya. Jadi potensinya yang nanti mau mudik kan hampir 46 juta, iya. juta. Wow, hampir Besar separuh 43 sekali. warga juta. Jakarta. Iya. Yang akan Itu menggunakan Jakarta doang ya? Seluruh Indonesia kayak Bang. Jabodetabek, seluruh Indonesia Oke. sih. 43 Yang akan menggunakan mobil itu kurang lebih sekitar 76 juta. Oke. Hampir Setara 50%, dengan Bang. 52%. Iya, Itu mobil, setengahnya tuh. mobil pribadi. Yang mau pakai motor 24 juta. Nah, berarti yang 24 juta ini harus di-cover dengan Mudik transportasi gratis. lain gitu. Digratiskan. Itu kan nggak mungkin. Sementara pemerintah tahun ini, nanti ini, Iya. Lebaran ini, akan memberikan layanan gratis mudik Iya. kurang lebih sekitar 112 ribu. Wah, jauh tuh dari Berarti- 24 juta. Ada gapnya Bang ya, selisihnya nih. Selisihnya agak Selisihnya jauh, jauh. sekali. Nah, karena itu tapi tadi terus saya sampaikan kepada Pak Dirjen, Pak, tapi tetap harus ada skema. Iya, iya. Karena dari pihak kepolisian dan pihak perhubungan juga kira-kira ya kalau mau ada pengurangan kecelakaan ya harus Dikonversi Bang. pengguna sepeda motor harus turun. Iya. Gitu. Dikonversi nanti diganti jadi naik bis atau naik apa. Kira-kira begitu. Oke. Kalau kita lihat kan memang data kecelakaannya cukup tinggi ya. Nah, tapi kalau misalnya wacana pelarangannya apakah memang satu-satunya solusi Pak Al? Atau ada alternatif lain? Karena itu memang kira-kira ada dua atau sampai 3 solusi yang saya tawarkan Iya. sebenarnya sebelum nanti pelarangan. Oh. Jadi kalau ditanya apakah tahun ini dimungkinkan dilarang, kayaknya belum. Oh, belum. Ya, kalau ini belum masih aman ya, masih Mungkin boleh nih. semangatnya pembatasan. Oh, masih pembatasan. Oke. Kalau pembatasan tuh misalnya gimana? Pembatasan, misalnya sementara ini yang boleh naik motor yang sudah usia dewasa, tidak melibatkan anak. Oh, oke. Kira-kira gitu. Iya, Salah satunya iya, itu. betul. Oh, nggak boleh bawa balita. Biasanya kan ada tuh. Ada Yang bawa anak kecil. balita, Ada, bayi betul. juga ada kan, ada. Betul. Kadang juga banyak bawa sekali. yang kayak dus gede banget kan ya, di motor tuh lebih gede dusnya Nah, daripada itu motor nggak boleh berarti. Yang kedua mengurangi Muatan. muatan. Ya itu dia Karena tuh. risikonya Iya sih, itu benar. gitu. Iya. Jadi satu pelarangan mengajak anak Iya. gitu. Yang kedua mengurangi muatan. Mengurangi muatan. Kira-kira begitu. Nanti lebih Terus diatur ya. kemudian kepolisian mencoba untuk mencari jalur alternatif Iya. karena begitu tetap menggunakan jalan arteri Iya. yang sekarang situasinya juga banyak berlubang, Iya. Iya, cuaca ekstrim Bang. Betul. lalu berdesak-desakan dengan kira-kira angkutan umum yang besar, mulai Iya. bis, Truk, mulai logistik, truk dan iya. seterusnya. Betul. Pasti resikonya tinggi, 75%, Iya, betul. tinggi banget. Tinggi sih. Ini Itu angka yang lumayan. saya kira nggak bisa ditolerir lagi lah. Gitu. Iya. Karena itu kita minta mendorong pemerintah untuk Menertibkan kali ya. mencoba untuk membatasi itu. Batasi. Dan sekali lagi tetap harus ada skema membantu teman-teman yang biasa menggunakan mudik pakai motor. Jadi pemerintah tetap kita dorong memfasilitasi. Kalau perlu yang dapat mudik gratis itu yang rencana tadinya mau naik motor deh gitu. Oh, Oke, Porsinya misalnya digedein diakomodasi. sampai 70-80%. Iya. Gitu. Ini sekali lagi untuk mengurangi tingkat kecelakaan kita yang risikonya tinggi sekali para pengguna sepeda motor dengan mudik berat-berat. Mungkin Bang alasan mungkin lebih efisien, lebih murah masuk akal sih Bang dengan kondisi kayak gini ekonomi yang lebih Betul. susah nih Bang. Ya tentu kita nggak bisa menyalahkan masyarakat ya. Iya. Kenapa kok pakai Motor. gitu. Tentu pasti dihitung oleh masyarakat ini yang lebih murah. Iya. Iya. Gitu. Ini yang lebih murah. Nah karena itu skema-skema ini perlu difikirkan betul. Termasuk
kalau bisa mulai tahun ini yang lintas provinsi deh. Dicoba selain tadi opsi-opsi itu ya, Iya. kemudian ada opsi yang lain lagi adalah mengurangi perjalanan jauh menggunakan motor lintas provinsi. Misalkan kayak Jawa Yang Sumatera kalau ya? dalam provinsi Iya. masih oke. Oke.